Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas hadis mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Ufairin qala haddatsani Al-Lais haddatsana Uqailun an Ibnu Shihabin an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Artinya, kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Shihab, dari Abu Bakr, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita terjemahkan perkata, haddatsana telah bicara kepada kami Sa'id bin Ufair, Sa'id bin Ufair qala dia telah berkata, haddatsani telah berkata kepadaku Al-Lais, Al-Lais haddatsana telah bicara kepada kami Uqailun, Uqail an Ibnu Shihabin dari Ibnu Shihab an Abi Bakr bin Abdurrahman dari Abu Bakar bin Abdurrahman an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazni tidaklah berzina az-zani seorang pezina hina yazni ketika dia berzina wa huwa mu'minun padahal dia seorang mukmin. Wala yashrabu dan tidaklah meminum al-khamra khamar hina yashrabu ketika dia minum wa huwa mu'minun padahal dia seorang mukmin. Wala yasriku dan tidaklah mencuri hina yasriku ketika dia mencuri wa huwa mu'minun padahal dia seorang mukmin. Wala yantahibu dan tidaklah merampas nuhbatan harta rampasan yarfa'u yang mengangkat annasu manusia ilaihi padanya fiha yang padanya absarahum pandangan mereka hina yantahibuha ketika dia merampasnya wa huwa mu'minun padahal dia seorang mukmin. Kita coba pahami hadisnya. Dari haddatsana sampai wasallam itu adalah bagian dari sanad. Dari la yazni sampai mu'minun itu adalah matan hadis. Kita langsung ke matannya saja. Kita pahami la yazni zani hina yazni. Tidak akan berzina az-zani seorang pezina hina yazni ketika dia berzina wa huwa mu'minun padahal dia seorang mukmin. Jadi artinya seolah-olah seorang mukmin itu tidak akan mungkin untuk berzina. Artinya itu. Seorang mukmin tidak mungkin melakukan zina. Selanjutnya wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Dan tidaklah minum khamr ketika dia meminum khamr padahal dia seorang mukmin. Artinya seorang mukmin tidak mungkin melakukan minum khamr. Seorang mukmin tidak mungkin untuk meminum khamr. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. Dan tidaklah mencuri ketika dia mencuri padahal dia seorang mukmin. Artinya seorang mukmin tidak mungkin untuk melakukan mencuri. Dan selanjutnya wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Dan tidaklah merampas rampasan
yang dianggap bernilai oleh manusia ketika dia merampasnya, padahal dia seorang mukmin. Artinya, seorang mukmin tidak mungkin melakukan atau merampas harta orang lain. Secara dohirnya, misalnya yang pertama, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina ketika seorang pezina itu berzina padahal dia seorang mukmin. Tadi artinya seorang mukmin tidak mungkin melakukan zina. Ini secara dohir artinya bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan zina, itu dia dalam keadaan tidak beriman. Seolah-olah seperti itu. Karena seorang mukmin tidak mungkin melakukan zina. Berarti ketika dia melakukan zina, berarti keimanannya itu tidak ada. Begitu. Kalau tidak beriman, artinya dia itu keluar dari Islam. Gitu kan? Artinya keluar keimanannya hilang. Berarti telah kufur. Begitu pula perbuatan selanjutnya. Seorang mukmin tidak mungkin melakukan minum homer. Berarti ketika seseorang meminum homer, ketika seseorang mabuk meminum arak atau homer, keimanannya itu seolah-olah hilang, terangkat, tidak ada. Karena seorang mukmin tidak mungkin melakukan homer. Gitu. Jadi seolah-olah di sini perbuatan zina, perbuatan minum khamr, kemudian mencuri, kemudian merampas harta orang lain, ketika seseorang melakukan hal itu, keimanannya itu hilang. Dalam artian bisa dikatakan kufur itu secara zahirnya. Nah, lantas selanjutnya apakah memang benar? Pertanyaannya, apakah memang perbuatan-perbuatan dosa yang 4 ini dapat menghilangkan keimanan seseorang atau tidak? Kalau secara dohir seperti itu. Ini seolah-olah hadis tersebut seolah-olah bertentangan dengan hadis ini. Anna Abu Dzarrin radhiyallahu anhu haddatsahu qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyadu wa huwa naimun. Abu Dzar radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadanya, dalam hal ini adalah Abu Aswad, dia berkata, saya pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang tidur sambil mengenakan baju putih. Summa ataituhu, lalu aku datang menemuinya. Waqad istaiqadha, dan beliau pun terbangun. Faqala, kemudian beliau bersabda, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati di atas kalimat itu, ia akan masuk surga. Qultu wa in zana wa in saroko. Aku pun bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri? Qala wa in zana wa in saroko. Beliau pun menjawab, walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Abu Dzar bertanya lagi, qultu wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah berzina dan mencuri? Sambil penasaran, Nabi menjawab lagi, wa in zana wa in saraka. Itu diulang-ulang sampai 3 kali, wa in zana wa in saraka. Iya, kata Nabi, walaupun dia pernah berzina dan mencuri, tetap dia akan masuk surga kalau mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati atas kalimat itu. Hadis ini seolah-olah bertentangan dengan hadis yang tadi. Nah, bagaimana komprominya? Ada lagi hadis yang populer, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu yang populernya. Jadi secara umum, pokoknya asal mengucapkan la ilaha illallah. Yang lebih detailnya ini. Jadi dia mati dalam keadaan di atas kalimat la ilaha illallah. Begitu. Bagaimana kompromi hadis ini dengan hadis
yang barusan. Untuk mengkompromikan hadis tersebut yang seolah-olah bertentangan, kita lihat pendapat para ulama. Inna hadzal af'al la taliqu bil mu'minin wa la tashbihu awsafahum. Perbuatan-perbuatan itu yang 4 tersebut, yakni berzina, mencuri, minum khamr, dan merampas itu tidak layak, la taliqu bil mu'min, tidak layak bagi seorang mukmin. Dan itu tidak mencerminkan sifat-sifat seorang mukmin. Itu bukan berarti bahwa dia itu telah keluar dari keimanannya, itu telah luntur, tapi tidak mencerminkan, tidak layak bagi seorang mukmin. Atau kompromi yang lain, wal wajhul akhir annal kalam wa'idun la yaridu bihi al-iqa wa innama yaksidu bihi ar-rad'u wa zajru. Bahwa perkataan ini adalah ancaman yang tidak dimaksudkan atau peringatan yang tidak dimaksudkan makna sebenarnya. Tapi maksud di sini adalah mencegah, untuk menjauhi, atau benar-benar larangan, peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan itu sangat tidak mencerminkan sifat-sifat seorang mukmin. Ini hampir sama halnya dengan hadis kaqaulihi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya. Artinya, seorang muslim itu sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisannya dan tangannya. Dan ada lagi hadis, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak ada sifat amanah dalam dirinya. Kemudian hadis, laisal muslim man lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Bukanlah seorang muslim orang yang tidak merasa aman, yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Jadi seolah-olah di sini keimanan seseorang atau keislaman seseorang menjadi taruhan ketika mengganggu muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Keimanan seseorang menjadi taruhan karena sifat amanat. Keislaman seseorang menjadi taruhan ketika mengganggu tetangganya. Jadi seolah-olah karena perbuatan-perbuatan tersebut jadi keluar dari muslim, keluar dari Islam, atau keluar atau hilang keimanannya. Nah, di sini hadza kulluhu ala ma'na zajri wal wa'id. Ini makna ini semuanya adalah peringatan, ya, atau larangan yang benar-benar supaya dijauhi. Au nafyul fadilah, atau menafikan fadilah. Fadilahnya fadilah karena keutamaan seorang mukmin, keutamaan seorang muslim itu menjadi hilang. Atau salbul kamal, mengurangi kesempurnaan. Jadi bukanlah muslim sejati, bukanlah mukmin sejati orang yang melakukan demikian. Dunal hakikoh, bukan hakikatnya, sehingga menghilangkan keimanan atau menghilangkan keislaman. Fi raf'il iman wa ibtalu, menghilangkan keimanan dan membatalkannya. Jadi keimanan seseorang menjadi barometer dari perbuatan manusia. Paling juga di sini jadi keimanannya itu berkurang atau bertambah, sebagaimana i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa keimanan seseorang itu kadang naik, kadang turun.
Yazidu bertambah, wa yankusu dan berkurang. Kadang naik, bertambah, dan kadang juga turun. Selanjutnya, jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Selanjutnya, bila seorang melakukan 4 perbuatan dosa tersebut, maka dikatakan bahwa tidak sempurna nilai keimanannya. Bukan berarti keimanannya menjadi hilang. Demikianlah ulasan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.